Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzal Al-Quran hudan linnas bainakum al-huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa imam al-mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, para pengurus yayasan, para pengurus perguruan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, singkatnya Bapak Ibu, para hadirin hadirat jemaah perguruan Tariq Nasabandi rahimahumullah. Lebih dahulu, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, izinnya juga pada kesempatan yang kita hadir berada di majelis zikir perguruan Nasabandi yang kita selenggarakan di Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban kita rutinitas. Semoga amal ibadah kita ini dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bimbingannya, tunjuknya, syafaatnya kita harapkan moga-moga kita juga dapat hatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa zikir yang kita lakukan ini adalah zikir yang berulang kali ya, sudah sering kita lakukan. Namun zikir ini di mana halkah tentu berbeda takan-takannya, gerakannya. Tapi inilah merupakan salah satu ya, daripada cara kita mengaplikasikan ya ilmu musyahadah ini kepada perguruan melalui zikir sir dan zikir jahar. Zikir sir ya, tanpa kita suarakan, zikir jahar dengan suara yang nyaring, getar ya, bila perlu ya itu pecah ya dengan kerasnya berzikir. Itu zikir jahar. Sehingga kita zikir jahar ini bagaimana mengikutkan ya semua maunya ikut berzikir dari ujung rambut sampai ujung kaki ya getar ya, gerak. Zikir orang alihak ya, bagaimana Allah ini sesungguhnya bertasbih ya, berzikir dengan cara zikirnya masing-masing. Pun juga kita ada cara zikir kita yang jahat ini supaya bagaimana ya organ-organ ini juga berzikir mengagungkan asma Allah. Karena zikir ini akan menjadi cahaya untuk kita. Fa'alaika bizikrillah fa'innahu nurul laka. Wajib atas kamu zikir karena zikir adalah nur bagi. Itulah akan jadi nur. Itu sebabnya kenapa orang nazak sakatul maut dipimpin dengan zikir. Supaya sebagai penerang dia, sebagai pencahayaan untuk kembali kepada Allah. Ibarat kita saja kemanasan pergi pada malam hari itu sangat membutuhkan cahaya. Tanpa ada cahaya, ya mungkin kita di sini. Itu juga ada nur di situ ya. Kalau ada nur, maka begitu dizikirkan mereka senyum, mereka senang. Bahkan sebaiknya adalah yang harus
cara kita pribadi masing-masing memiliki zikir itu. Ada ilmu zikir, amalan zikir, zikir yang ada di hati kita. Maka ada yang zikir qalb, zikir ruh, zikir sir, zikir hobi, zikir itu ya. Derajat itu ada nama-nama lain daripada zikir. Sesuai dengan makom, ya. Ada makomnya, ada zikir hobi, ada zikir hitofi, ada zikir orangnya juga. Jadi itu ada jelas. Satu-satu itu panjang ya. Namun demikian bahwa kita bagaimana zikir ini supaya bisa istiqomah, bisa kita lakukan. Nah, di kubur ini memang ada ya zikir online ini, ada yang mau Jumat, Rabu, tidak ada juga di beberapa hati wilayah atau beberapa halkah yang kecil ya, itu yang jamaah kita yang tidak bisa terjangkau, maka bisa mengikuti zikir melalui online ini luar biasa. Tidak ada alasan kita tidak. Ya, zikir online ini kita langsung ya. Mungkin bisa saja. Jadi enak. Jadi, supaya kita terbiasa. Ya dengan ini. Keuntungannya adalah bahwa nanti ketika DPD terakhir kita yang tidak kita khawatir di situ ada ketakutan, tidak ada kebaikan. Dan saat itu kita akan menjadi kekuatan kita amalan zikir. Ya, orang-orang selalu mentalkinkan dia, diajari dia dengan zikir itu sendiri. Apakah kita harus menunggu ada orang yang mengajari atau dia? Ada orang zikir gimana? Itu sampai ya zikirnya. Itulah sebabnya kita berzikirlah sebelum kita dizikirkan. Kalau juga kita menzikirkan daripada zikirkan. Jadi kita sudah ada persiapan, ada sebuah kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa akan jadi mudah. Ya. Tanpa harus kita kebingungan, kesulitan. Apalagi kita sudah diperkenalkan tentang zikir yang rahasia, zikir batin, zikir yang tidak. Tinggal kita ikuti di situ ya. Allah memberikan hidayah orang yang mengikuti dia. Manittaba ridwanu subhanahu wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Orang-orang yang mengikuti zikir itu akan diberi hidayah dan diberikan nur kepadanya. Dan orang-orang yang berzikir itu berzikir akan dikeluarkan dari lebih daripada cahaya terang-terang. Itu akan ketemu itu ya. Tinggal itu aja sebenarnya. Itu makanya kenapa di dalam semua ibadah itu harus ada zikir di dalam sholat, di dalam kita haji, di dalam kita berpuasa, di dalam kita menjalankan hari-hari pun juga ada. Hari maupun kita berjalan. Itu isinya zikir sebenarnya. Karena di dalam kehidupan hari-hari kita akan memutuskan hidup kita, ajal kita di dalam perkara itu. Mungkin dalam keadaan kita duduk, misal berbaring, misal berjalan, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita lakukan zikir di situasi itu, maka aman enggak? Sangat aman. Karena siapa yang mengakhiri hayatnya dengan zikir, maka mereka dijamin surga. Itu sebabnya orang-orang itu di dalam profesi selalu tidak dari amalan zikir. Ya, walaupun berbeda-beda teknis, tata cara dan sebagainya. Ya, tetapi di zikir ini supaya zikir kita benar-benar berkualitas. Zikir kita supaya tidak sia-sia. Maka adalah zikir itu tidak sebatas lisan saja. Maka dengan kalamul asma, kita zikir dengan kalamnya Allah. Gitu ya, dari kalam asma inilah kita berzikir. Itulah sebagai pedoman kita, sebagai sandaran kita berzikir. Tidak memperhatikan apa yang diucap. Tidak memperhatikan dari gerakan-gerakan kita, tetapi apa yang ada di dalamnya. Itu sebagai pedoman kita di dalam zikir. Dengan kalamul asma Allah, milik Allah dari Allah, dan Allah letakkan di dalam diri kita masing-masing. Dan ini yang selama ini kita tidak memperhatikan. Itu yang kita pakai untuk ibadah. Apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memakainya? Itu keseluruhan. Maka kesempurnaan ibadah itu karena mengikutkan yang di dalam. Ya, salat illa bi khulul qalb. Ya, sempurna salat yang tidak menghadirkan qalb. Itu ada tersirat rahasia di dalamnya. Ya, begitu juga dalam kitab syafaat, layak kalau syafaat illa bi khulul, tidak dikabulkan syafaat orang yang bersyafaat kalau tidak menghadirkan. Begitu pun
apapun juga dalam berdoa dan semua sebenarnya. Nah, dalam perkara artinya bahwa supaya itu adalah prioritas ya sebelum kita memulainya. Nah, gitu ya, jangan sampai hanya kita kejar waktu, kejar sal dan sebagainya, tetapi di dalam malah kita lupa. Nah, itulah pentingnya ada membuka hakikoh di situ ya. Nah, itu baru kita tasawuf ini teruskan fokus di situ. Jadi baru kita mulai takbir atau lain. Begitu juga dalam zikir kan begitu juga. Fokus di situ baru kita mulai dengan amal dulu ini. Kemudian yang lain juga dalam haji misalnya, dalam berpuasa kan begitu. Ada tatanannya di situ, ada nama puasa awam awas awal berkawas. Ada tingkatan-tingkatan dan inilah sebenarnya menjadi prioritas sebenarnya supaya kita nanti di mata Allah akan prioritas ditempatkan pada tempat yang lebih mulia yang akan di sisi gitu. Dan Allah membedakan yang di situ sesuai dengan keimanan dan ketakwaan seorang itu masing-masing berdasarkan ilmu dan amalnya ya. Nah itu sebabnya tingkatkan iman dan takwa itu seperti itu. Maka sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, ya tunjukkan takwa itu ada di dalam dada. Nah di situ dia sebutnya, bukan di jidat, bukan di kepala, bukan di pikiran, di dalam dada. Ada apa di situ? Ternyata di situ rahasia Allah yang Allah rahasiakan di situ. Maka dikatakan al-ilmu bis-sudur wala bis-sudur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di sutur, di kertas. Nah, itu bukan pada tulisan. Itu hanya penjelasan di situ ya. Ilmu yang kita bawa ini ada ilmu yang ada di dada. Nah, itu yang meningkatkan derajat daripada amal ibadah kita kena beribadah dengan ilmu kan ya. Itu sangat penting sekali. Makanya ilmu itu dua, ada syariat, ada hakikat. Ada syariat ini adalah ilmu zahir ya. Ilmu hakikat, ilmu batin. Ya dua ilmu ini yang wajib kita ya ilmukan supaya dapat dua-duanya. Syariat tanpa hakikat yaitu adalah kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Orang siapa yang mengamalkan kedua-duanya baru ya sesungguhnya syariat. Kalau itu sebenarnya kita akan jauh-jauh sebenarnya pemahaman. Tapi bagaimana mengaplikasikan dalil ini itu sebenarnya kita di luar banyak tidak dengar penjelasan pemahaman begitu syarat ya pembahasan. Tapi begitu kita mau aplikasikan dari mana mulai kita? Ayo, coba dari mana kita mulai? Tetap seperti biasa-biasa aja. Semua apa yang dijelaskan itu ada di kepala, ada di lisan. Tetapi apa yang di dalam hati kita nggak tahu zong semuanya kan gitu. Apa artinya pemahaman penjelasan begitu apa? Tetapi di dalamnya yang kita tidak ketemu. Nah itu yang Allah maksud. Apa yang ada dalam diri kamu kenapa tidak itu yang tidak diambil, tidak diperhatikan ya? Itu yang bersilat. Itu sesungguhnya makanya orang dulu untuk menemukan itu bertapa dia, bertahanus dia, bersuluk dia. Di situ dia ketemu. Nah, itu semuanya. Memang bagian yang khusus yang Allah khususkan terhadap orang-orang yang beriman. Tidak semua orang dapatkan ya. Tetapi kalau itu kita tidak dapatkan berarti kita rugi. Kalau kita tidak ikutkan di dalam ibadah kita ya, sholat, berzikir di dalam kita hari-hari ya. Nah, itu jadi semua akan bernilai ibadah. Apapun yang kita kerja walaupun itu urusan ini ya, makanya adalah segala sesuatu itu tergantung dari ini ya. Kalau kita niat ibadah itu ada niat yang ada di dalam ya. Bukan niat yang ada di kepala atau di lisan. Niat ibadah itu ada di dalam. Itulah adalah milik Allah dari Allah. Nah, itulah jalan kita untuk muqarrabih ya. Nah, itu jalan kita untuk menjalankan ibadah syirik, ibadah zikir yang terus tanpa batas. Tidak salah kalau waktu dan tempat. Tinggal kita praktisnya. Nah, itulah pentingnya kita istiqomah. Zikir jahar ini sangat banyak kemanfaatannya. Nah, dari sisi kesilaturahim kita, ada sisi kedekatan kita, ada mungkin mungkin kesehatan kita itu banyak ya. Karena zikir ini sehat sebenarnya sebagai obat dawa ya. Itu sangat biasa ya. Terutama kita yang galau misalnya zaman sekarang galau ya. Nah, ini sebagai penenang kalbu kita ya. Ketahuilah bahwa dengan zikir hati dari tenang. Tentramkan dulu yang di dalam baru yang keluarnya ya. Kalau dalamnya enggak tenang gimana ya? Pikiran kita kemana-mana kan gitu. Kalau sudah aman dalam, ya insya Allah yang luar tidak akan ikut
tapi luarnya yang tenang belum tentu yang damai. Kan itu sebenarnya. Nah, itu jadi kan itu yang harus, sebabnya kita dalam beramal, dalam sholat selalu yang menjadi perhatian ada apa yang tersirat sebelum memperhatikan yang tersurat. Jadi enak. Baru kita mengerjakan ibadah itu secara zahir dan batin. Sebabnya kita masuklah ke dalam Islam secara apa? Zahir dan batin. Qauli iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, tasyri' bil qalb. Musyahadah, memandang, memperhatikan, bukan dengan mata, bukan dengan lisan, bukan dengan pikiran. Pandangan itu dengan pandangan mata batin. La kasyaba wa adama. Tidak berdosa apabila mata itu Rabbi dan Rabbi la syakka anta. Aku menjadi Tuhanku dengan mata hati. Itu tidak sah lagi engkau yang engkau. Jadi mata basirah. Nah itu harus kita kenal. Karena mata batin yang ada yang kita miliki alam ruh dan alam yang seterusnya, dalam akhir itu awam, maka awamlah kita di dunia. Maka siapa buta di dunia ini maka buta lah ya. Bukan mata zahir ini yang buta, akan tetapi alam itu sudah ada kan dalamnya ada sebenarnya. Cuma kan kita nggak mau tahu itu, seolah-olah itu nggak, barangnya nggak ada, seolah-olah itu nggak mungkin, mustahil dan sebagainya. Itu sehingga kapan kita belajar itu? Nah, itulah makanya kadang-kadang kita ditakuti, belum waktunya, jangan itu nanti bahaya, sebagainya. Nah, itulah artinya apa nanti menjadi kita belajar tanya dan sebagainya. Itu ada urusan Allah sampai sebegitu. Justru urusan Allah kita urus. Nah, itu supaya nanti di akhirat tidak kena urusan. Kalau kita urus sekarang ya, itu lengkap. Kalau ibarat kita kalau lengkap nggak ada yang kita aman, nggak sangat aman, sampai kemana saja kita nyaman kita. Kalau nggak ada, wah itu lihat orang pakai sorban aja takut dikira polisi. Misalnya, yang pernah kita dulu seperti itu kan, lalu kita nggak nyaman gitu kalau dalamnya seperti itu ya. Nah, itulah nantinya ketika kita kembali ke Allah tanpa bekal, tanpa ilmu, tanpa iman dan sebagainya, ini bisa baik. Coba lihat. Tapi kalau dia tenang, luar biasa. Karena di dalam hari-hari, di dalam berzikir. Karena orang beriman itu sangat wajib untuk kita berzikir. Karena itu perintah ya. Hai orang beriman adalah berzikir pada Allah dalam keadaan dulu berbaring maupun kita berjalan. Bayangkan dalam perjalanan aja diperintahkan untuk zikir. Karena zikir itu pertanda kasih sayang kita ke Allah. Dan Allah pun juga kasih kita. Itu izah zakaranya. Apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku dalam. Bayangkan, zakaran dipimali asal ini. Apabila hambaku mengingat dalam sebuah kumpulan, maka aku akan mengingat dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Bayangkan enggak itu? Nah, itu sebabnya kita selalu arahnya ke situ. Zikir dan zikir sebenarnya. Dan itulah salah satu yang paling Allah cintai. Laisa amalun ahabu illallah wala anjat. Itu malah ada amalan yang paling aku cintai kata Allah dan tidak akan diberikan kesusahan di dunia maupun itu dengan zikir. Tapi kan susah sekali kadang-kadang. Wah, kadang-kadang orang tahu ini terus zikir, terlalu banyak zikir. Kan begitu sebenarnya. Padahal zikir ini adalah penawar dari obat. Zikir ini lebih kita perhatikan dan akan Allah memudahkan dari urusan. Apa pernyataan Allah dalam hadis qudsi, barang siapa memperbanyak zikir kepadaku sehingga dia lupa minta, maka aku lebih mengutamakan orang berzikir daripada orang yang meminta. Itu sebenarnya abdi ajaran makan hamika afika air hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya akan aku penuhi keinginanmu. Jika aku ada kena keinginanmu, maka aku jauh daripada. Dan jika aku ada kena kehendakku, maka aku tunda dekat. Tinggal kena tunduk berpasrah diri ya, bertawakal kepada Allah. Tawakal kita tahu kemana kedudukan kita ya, pandangan kita kemana itu maksudnya ya. Sehingga hanya kepada Allah semata. Tidak ada lain ya, hanya Allah. Hanya zikir kita Allah. Hanya Allah. Dia tanpa menyebut yang lain, makanya mengakhiri hayat itu dengan Allah. Ya, tapi kalau kita begitu baca la, kemudian dia lengkap, tidak cukup kalimat itu gimana? Semangatnya kita mentiadakan
Allah. Berarti maka sempurna zikir itu memang pada la ilaha illallah. La itu syariat, la ilaha mereka ilah Allah. Maka semua kumpul di kalimat la ilaha illallah. Itu makanya sempurna. Tapi setiap kalimat-kalimat itu ada kajiannya ya. Nah, itulah ya, cara kita memahami zikir ya. Mendalami tentang zikir bukan sekedar mengelapaskan. Ya. Mungkin itu saja penjelasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.